Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Krisnayanti Kecepatanda dengan NIM 2314010008 dari Universitas Indonesia Timur, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen firewall dengan grup palsi. Oke, firewall, apa itu firewall? Pasti sudah ada tahu ya, sebagian besar pasti sudah pernah dengar apa itu firewall. Tapi kalau ada yang belum tahu, jadi yang namanya firewall itu adalah sebuah program yang menjadi garda terdepan dalam pertahanan keamanan jaringan, dan itu berada di sistem operasi Windows dan sistem operasi lain juga punya firewallnya sendiri seperti Linux atau MOS juga punya. Nah, firewall ini bentuknya sebuah software, jadi software yang tugasnya memfilter traffic atau lalu lintas paket data di jaringan komputer. Apabila paket data itu hendak mengakses sistem operasi jadi di sebuah server, contohnya server Windows 19 yang kita gunakan untuk praktek ini punya firewall, begitu juga komputer Anda sendiri itu punya firewall, dan firewall itu garda terdepan untuk memfilter program-program apa saja yang boleh mengakses ke jaringan komputer. Contohnya ini misalnya di sebuah infrastruktur kantor, sebuah infrastruktur perusahaan, dan dilindungi oleh firewall. Ini dia memfilter paket-paket data dari jaringan publik di internet, apakah jaringannya itu inbound atau outbound. Inbound artinya trafik yang hendak menuju ke dalam infrastruktur, outbound dari infrastruktur keluar, artinya ke publik internet. Jadi ada dua lalu lintas utama yang ditangani oleh firewall ini, yakni inbound dan outbound. Oke, nah pada dasarnya yang namanya firewall itu konsepnya sederhana sih. Pada dasarnya firewall itu cuman membuka dan menutup port. Itu ibaratnya sebuah pintu PU buah komputer yang bisa dilewati oleh trafik yang keluar masuk. Ibaratnya kayak pintu sebuah gedung, jumlah portnya itu ada 63, 553 port, banyak banget pasti pernah dengar begitu protokol seperti FTP. Nah, FTP itu portnya nomor 21, lalu ada DNS-nya DNS itu portnya 53 yang namanya berkomunikasi di jaringan itu lewat port nomor 53. Kemudian port 80 ini paling umum, ini HTTP, ini kalau mengakses internet lewat port 80. Kemudian port 443 ini 443 ini HTTPS buat internet juga, dan sebagainya. Bahkan ada beberapa aplikasi tertentu yang menggunakan sudah ngetek istilahnya, yang sudah pasti pakai nomor port tertentu. Contohnya MySQL, database MySQL, dia portnya 3306. Kalau nggak salah dia ubah ngetek itu udah default portnya dia. Oke, kemudian yang sebenarnya pada dasarnya seperti itulah, cuma buka tutup port dong. Namun seiring berkembangnya teknologi, firewall juga berfungsi untuk melakukan filtering terhadap program IP address tertentu. Ini port-port juga yang berkomunikasi protokol dan kemudian service. Jadi enggak cuma port aja dibuka tutup, tapi juga main filter. Ini program-program ini enggak mengakses ke jaringan, terus IP address ini boleh enggak mengakses ke jaringan, atau dia menerima trafik dari luar yang IP addressnya sekian-sekian. Ini boleh apa enggak, bisa diblok oleh firewall atau diperbolehkan oleh firewall. Profil firewall di Windows itu ada 3 yang dikenal, ada domain privat dan public. Nah, ini sesuai dengan
profil jaringan yang bisa terdeteksi di Windows ya sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau domain yang kita buat ini hanya domain, kemudian privat itu ya jaringan rumahan lah, yang network rumahan. Kemudian ada public ini sebuah jaringan ya bebas, biasanya di wifi gratisan kalau kita ke Starbucks atau ke McD atau Pizza Hut, yaitu profilnya itu public, profil jaringan publik. Jadi profil wifi ini menyesuaikan dengan profil network yang ada. Oke, ini penjelasannya singkat mengenai firewall. Sekarang praktiknya bagaimana kalau di Windows Server. Sekarang kita login dulu ke domain controller. Oke, di praktikal ini jadi kita akan memanage firewall lewat group policy. Jadi kita akan mengatur semua klien-klien yang terhubung ke domain controller ini. Apakah kita bisa mendisable firewall, kita bisa mengaktifkan firewall, kita bisa memblok program tertentu, membuka port tertentu dan sebagainya. Caranya kita masuk ke menu tools, kemudian ke group policy manajemen. Oke, seperti biasa kita punya domain di sini sukasuka.com. Oke, kita mau terapkan firewallnya ini untuk semua klien ya. Kita buat dulu di sini sebuah grup policy untuk memanage firewall. Contohnya disable firewall. Oke, sesuai namanya saya akan disable firewall di semua. Klik OK, ini sudah dibikin. Sekarang kita klik kanan, kemudian edit group policy ini, di minimize dulu. Oke, untuk mendisable firewall kita masuk ke menunya di bagian computers configuration policy, kemudian Windows setting, security setting. Ini saya panjangin dulu biar enak melihatnya. Oke, nah kemudian di sini ada Windows Defender firewall with advanced security. Kita expand lagi ya, Windows Defender firewall, di dalamnya ada inbound security rule. Nah ini kita bisa konfigurasi inbound rulesnya bagaimana, outbound rule-nya bagaimana, count security-nya, range-nya bagaimana. Karena kita mau mendisable firewall-nya, kita klik kanan di bagian ini, Windows Defender Security, klik kanan, kemudian properties, atau sebelumnya kita bisa baca dulu di dia overview keterangan singkat domain profilnya dikonfigurasi. Enggak dikonfigurasi, jadi settingnya masih default, privat profilnya juga masih default, belum dikonfigurasi. Begitu juga dengan public profilnya. Nah kita bisa masuk ke Windows Defender Firewall Properties. Nah seperti ini, atau sebelumnya kita bisa lihat connection security rulesnya bagaimana, terus inbound rulesnya, outbound rule kita bisa konfigurasi semua di sini. Oke, contohnya kita mau disable firewall, kita klik aja di sini Windows Defender Firewall Properties, kemudian kita bisa lihat lagi di sini menu, di sini profilnya mana kita mau disable ya, profil domain privat atau public. Ini ada IP ya, saya akan bahas dulu. Jadi kita misalnya mau mendisable domain profilnya, jadi firewall untuk di lingkungan domain saya akan disable enter, enggak aman dong. Jadi gini, kalau kita berada di sebuah perusahaan yang sangat besar, umumnya perusahaan tidak akan menggunakan firewall, dan perusahaan itu pasti tipe networknya domain yang di lingkungan domain, biasanya IT security-nya itu enggak mau menggunakan firewall bawaan dari Windows Server. Kenapa? Terlalu standar, enggak rumit mengkonfigurasinya. Nah biasanya di perusahaan besar memberi produk antivirus atau produk security system yang fiturnya tuh lebih handal dan lebih lengkap daripada firewall bawaan Windows.
Contohnya Symantec Endov, ini salah satu antivirus terkenal untuk lingkungan corporate. Lalu ada Jasperix yang internet security, ini bisa kalau perusahaan beli itu dapat edisi yang CrowdStrike Linux kan, CrowdStrike edition yang security-nya lebih bagus tuh, lebih lengkap lagi. Oke, sekarang kita coba disable ya. Baiknya di virtual state kita klik aja off di sini, kemudian inbox connection kita not configuration saja, dua unbox kita not configuration karena dia off, kemudian kita klik oke. Nah, sekarang disable virtual ini tinggal kita terapkan, mau terapkan di mana, mau di semua boleh atau di out tertentu bisa. Kalau semua seperti biasa taruh saja di sukasuka.com, ini udah nanti semua akan berlaku, termasuk servernya juga akan kena aturan firewall. Oke, klik kanan di sukasuka.com, klik existing GPO, kemudian pilih disable firewall, klik oke. Ya, sekarang kita coba jalankan salah satu klien, apakah kita terdisable firewallnya, kita cek. Iya, oke, kita login dulu. Oke, sudah login. Sekarang kita ke control panel, kita ke Windows Defender firewall. Nah, ini oke, sekarang perhatikan di sini ada peringatan for you security some setting or manage by your system administrator, berarti beberapa setting security di firewall ini di-manage oleh administrator Windows servernya. Contohnya domain network ini connect tapi off, warnanya merah. Kenapa ya? Karena dari server disable firewallnya, tinggal bagian supportnya atau admin server tinggal push install aja antivirus yang diperlukan ke masing-masing klien. Lalu time itu security tinggal konfigurasi antivirus dari servernya, jadi centralized namanya antivirus yang versi crowded yang terregistrasi ada servernya. Kita bisa membuka atau menutup port tertentu untuk memperbolehkan program tertentu untuk berjalan dan sebagainya, dan sebagai semua setting yang berkaitan dengan security bisa disetting server antivirus. Oke, ini contoh kalau kita mau mendisable firewall, kita coba disable si private network dan bush ini bisa, tapi saya nggak akan lakukan sekarang. Jadi silakan Anda latihan bikin sebuah grup policy baru di sini untuk mendisable firewall untuk bagian private network dan GAF-nya. Silakan Anda coba sendiri, pasti Anda bisa dengan perhatikan cara yang saya tadi. Oke, untuk contoh selanjutnya saya coba contohkan, kita juga bisa menfilter atau membuat sebuah rules di grup policy untuk program tertentu, apakah program ini diperbolehkan mengakses ke network atau tidak, atau bisa juga IP address tertentu bisa kita tentukan boleh mengakses di network atau tidak. For protokol dan server tertentu juga bisa. Oke, caranya kita kembali ke server dulu. Oke, di sini kita bisa utak-atik, kita bikin grup policy baru sebenarnya, tapi saya agak malas, jadi kita otak-atik aja si grup policy si firewall ini. Misalnya kita mendisable port tertentu, program bisa banget kita tentukan dulu di bagian misalnya inbound rules. Kita bisa klik di tempat yang kosong ini, pastikan sudah terpilih inbound rule, klik kanan new rule. Nah, kemudian kita bikin aturan baru untuk traffic. Nah, ini kita bisa pilih kita mau ngatur mana nih, mau ngatur program port, predefine ini server yang ada di Windows, atau custom rule misalnya program, klik next. Nah, program apa yang mau kita atur?
Di server ini terinstall apa aja. Di si A kebetulan di Firefox. Oke, kita mau ngatur si Firefox ini browser, si program file Mozilla Firefox, kemudian Firefox exe, klik open, kemudian klik next. Kita mau allow atau allow the connection in sure atau block connection. Kita mau perbolehkan si Firefox akses internet atau enggak. Kita perbolehkan kalau koneksinya sure atau kita block koneksinya kalau misalnya block. Oke, next kita apply atau diterapkan di mana, di rules yang mana, domain privat atau public. Sekarang karena server ini domain ya buang aja sama publiknya, atau mau ke semua juga boleh, nggak apa-apa. Jadi nggak boleh diakses sama sekali si Firefox ini ceritanya. Klik next. Oke, kasih nama misalnya disable koneksi Firefox. Description samakan aja, nggak apa-apa. Klik finish, dan selesai. Sehingga koneksi Firefox akan terblokir. Kalau seandainya si server ini terhubung ke internet, dia nggak bakal baca internet. Cuman karena memang di sini nggak terhubung ke internet, nggak bisa sama sekali. Kok Google nggak bisa, seandainya internet Firefox ini nggak bisa mengakses internet karena diblok oleh grup palsi gitu. Oke, kita bisa lakukan hal yang lain juga. Contohnya Ibnu kita bikin lagi. Ini kalau disable connection Firefox ini tanda di sini nggak boleh. Oke, kita bisa klik new rule port ini akan memblokir sebuah port untuk memperbolehkan port tertentu. Klik next. Mau TCP atau UDP, kalau Anda pernah berkecimpung di network pasti Anda tahu lah apa itu TCP, apa itu UDP. Terus kita bisa pilih mau di semua port lokal atau port tertentu saja. Misalnya kita mau memblok port 3389 itu port untuk remote desktop connection-nya Windows. Klik next. Nah, kita bisa mau di allow the connection of is this sure atau block the connection. Misalnya allow the connection if this is sure, pilih next. Jadi hanya port ini boleh diakses kalau koneksinya sure, kemudian klik next. Nah, di sini kita bisa tentukan mau semua user yang boleh mengaksesnya atau user tertentu saja. Kita bisa pilih only allow connection from user. Misalnya kita add aja misalnya si Bambang. Nah, si Bambang kalau kita masukin si Bambang berarti only allow connection from Bambang doang. Jadi hanya memperbolehkan koneksinya ke jaringan. Kalau usernya si Bambang ini lain enggak, tapi jahat banget gitu, masa Bambang doang, yang lain gimana dong, karyawannya nggak bisa ngakses. Ya udah, kita buang aja koneksinya. Terus kita bisa script rules for connection from this user. Misalnya semua jadi di skenario di sini hanya boleh mengakses kalau sure, kecuali experience, kecuali untuk user tersebut di bawah ini kita bisa tambahin misalnya si Rini. Ya, Rini. Nah, Rini boleh mengakses meskipun tidak sure, meskipun berada di koneksi yang tidak sure, Rini boleh mengakses. Maksudnya begitu, tapi nggak akan lakukan itu. Klik aja next. Nah, ini sama tadi user, cuma kalau ini dari komputer. Kalau komputer biasanya komputer name-nya itu misalnya Win berapa ya, Win, nah ini Win 10.1 dan Win 10.2. Ini klien yang sudah terdaftar di DNS. Nah, ini bisa pilih salah satu, sama aja seperti menentukan user, cuman bedanya ini menentukan mesin, menentukan perangkat. Oke, kalau sudah klik next. Oke, mau di apply di tipe jaringan apa, domain privat, public, tiga-tiganya boleh. Next, kasih nama misalnya remote port.
Oke, finish, dah selesai. Jadi deh. Oke, mana tadi? Oke, nah ini remote work. Jadi lambangnya gamebox itu. Oke, kita contohkan lagi, klik kanan jurur, kita mau apa, kita blok juga, bisa memblok atau mengelola Predence ini adalah service bawaan Windows. Contoh Active Directory, Domain Service, terus ada DVS Management, Distribution, Transaction, Coordinator, DNS Service. Kita bisa blok DNS Service atau allow DNS Service. Kemudian si software load Blankar ini tergantung kebutuhan, tergantung kebijakan dari masing-masing perusahaan, apa aja yang dibolehkan, apa yang tidak. Misalnya kita coba mainkan aturan remote shutdown. Kita bisa remote shutdown atau mematikan komputer secara remote. Nah, di sini inbound rule for remote shutdown, rulesnya, exit rule-nya, ada profilnya semua. Kemudian description-nya, nah ini untuk apa, programnya, protokolnya apa gitu, local address-nya gitu. Kemudian oke, NBR remote shutdown, terus di bawahnya inbound route TCP. Ini ada RCP, ini remote freedom card. Jadi kita bisa men-shutdown itu lewat TCP, metode TCP atau mood procedure call. Nah, ini salah satu metode shoot. Ini dua metode shutdown yang paling sering digunakan. Klik next aja, nggak apa-apa. Oke, sekarang dibolehin apa enggak? Misalnya kita mau close koneksi remote shutdown, kita bisa remote shutdown perangkat ini maunya block the connection, dah selesai. Nah, sehingga ini lambangnya no, di sini artinya kalau no berarti tidak boleh, kalau di gembok artinya boleh, tapi ada syaratnya gitu. Kalau lambangnya hijau artinya diperbolehkan, contohnya si mana tadi ya, enggak ada ya, contohnya kayak gini lah, misalnya kita Defender, nah Windows Defender Firewall di advanced setting, kemudian inbound rules. Nah ini rulesnya firewall lokal untuk si server. Nah ini kalau no, nah tandanya ini disable. Kalau gembok artinya boleh, tapi dengan syarat. Kalau hijau berarti diperbolehkan ya. Itu caranya gimana, paham ya? Kalau paham silakan Anda atik sendiri, praktek sendiri tentang Windows Firewall ini lewat grup Polis supaya Anda lebih paham dan lebih lancar. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas mengenai manajemen firewall menggunakan grup Polis di Windows Server. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.